Nah, ini RCE, event deskripsinya, sebuah solar PV mengalami trip pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 10.03. Oh ini, sorry, ini harusnya WITA ini Pak. Operator mendengar suara tidak normal dan melihat asap dari inverter. Typical cause-nya inverter electronic cut komponen foul menyebabkan hubung singkat yang relatif sangat besar. Kebakarannya lumayan ini karena sampai gosong di situnya. Hal ini dilakukan karena si operator melakukan riset. Jadi ini karena gini Pak, jadi tidak ada indikasi alarm sehingga memang dari manual booknya tidak menjelaskan dengan detail ketika alarm ini terjadi gitu. Jadi ketika inverter standby tidak ada indikasi alarm itu ya pasti kalau logikanya kan gini. Jadi kita melakukan di off dulu semua, baru di on lagi biar kita bisa login untuk mendapatkan historinya gitu. Ternyata ketika di on lagi AC-nya itu langsung trip. Nah, peristiwa ini disumbang oleh karena ternyata dari kondensasi, Pak. Jadi ambient temperatur itu sampai 98% dari suhu 17 derajat pada tanggal 21 dan 22 Juni di jam 6 pagi. Karena di tempat kelihatan keluar kayak kabut gitu Pak dari ini, karena kita di pinggir pantai dan bukit gitu Pak. Jadi human case-nya kurang kesadaran terhadap gejala tingkat hubung singkat yang cukup besar untuk melakukan reset unit inverter dan memberi energi kembali tanpa mengenali kode fault yang terjadi gitu. Latent cost-nya standar prosedur operasional tetap yang ada tidak mencakup untuk menentukan mengkonfirmasi setiap anomali kesalahan internal untuk kasus apapun yang tidak menampilkan kode kesalahan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut atau setel ulang dan isi ulang energi. Ini tim penyusunnya Pak. Jadi kemarin RCA ini di-lead oleh Pak Derajat. Kita dari setnya saya, Mas Deva, saya dan plan manajernya Pak Kausar Amirullah, dan dari HO-nya itu dari ETS Mas Iwan dan Pak Hilman. Kita langsung ke ininya aja Pak ya. Tanggal 23 Juni 2023 pukul 9. Iya masih, iya buat BU, iya buat Gimana Pak? Oh, ada suara lain tuh dari suara luar kelihatannya. Oh oke, siap Pak. Kita lanjut Pak ya. Tanggal 23 Juni 2023 09.30 inverter kembali online setelah mengganti inverter dengan spare. Gangguan tersebut menyebabkan kehilangan produksi sebesar 0,12,4 MW dan atau 0,007% dari ketersediaan bulanan. Jadi dengan pencapaian bulanan gitu Pak. Problem statement-nya bagaimana mekanisme kerusakan yang menyebabkan asap dan suara tidak normal pada inverter 02, inverter 07, bagaimana mencegah kegagalan berulang pada inverter dan peralatan lainnya. Ini scan untuk insidennya. Jadi Juni 2022 COD pada tanggal 10 Oktober 2022 itu inverter ini pernah diganti karena ada kerusakan dari kabel DC-nya. Jadi kabel DC-nya pada saat itu digigit tikus sehingga jadi short positif negatif terhadap ground sehingga mengakibatkan inverter itu rusak dan diganti. Tanggal 22 Juni 2023 inverter itu kembali rusak yang kejadian tadi Pak. Tanggal 23 melakukan pergantian dan langsung jalan normal. 3 Julinya baru kita lakukan start untuk RCE-nya. Ini sequence event-nya.
Operator investigasi performa inverter reset dengan open AC MCCB dan DC disconnecting switch sebanyak 4 buah. Dan paralel saya langsung saat itu berkoordinasi dengan Sungrow untuk melakukan pengecekan, dan dari Sungrow-nya juga melakukan kebetulan remote ke komputer untuk melakukan pengecekan data di logger. Dan tidak menemukan data apapun. Jam 10.03, inverter energize, closing AC MCCB, dan langsung trip. Operator mendengar suara abnormal dan kelihatan asap. Jadi setelah masih komunikasi dengan Sungrow tadi, masih by tim, mereka menyarankan pergantian unit. Start 13, seperti yang sudah dibahas di distribution report tadi ini Pak. Jadi langsung kita lanjut Pak ya. Nah ini yang rusaknya di blok 2 di sini Pak. Dari 13 inverter, 1 inverter tidak running di blok 2. Nah ini skema inverternya yang diduga rusak ini Pak. Yang diduga rusak ini cut AMR-nya di sini. Jadi ketika AC ini on, tapi ini sudah off semua. DC ini off semua. Ketika AC on ini langsung keluar asap gitu Pak. Nah ini untuk fisiknya. Ini sampai karena pressure-nya dia vakum, jadi pressure-nya lumayan tinggi, maka dia sampai melengkung. Ini yang overhead-nya di sini. Nah ini bentuknya seperti ini Pak, jadinya Pak. Dilakukan pengecekan fan, itu normal, tidak ada kotor. Nah setelah dilakukan itu, informasi dari Sungrow, di email setelah baru 30 Juni mereka baru feedback. Dia mengkonfirmasi bahwa power supply untuk ARM boardnya cut komunikasi tadi rusak. Jadi menyebabkan inverter tidak mengirim sinyal fault ke logger. Suhu luar ruangan sebelum kejadian tanggal 21 dan tanggal 22 itu jam 6 pagi 17 derajat atau RH-nya di 98%. Tegangan inverter itu di SCADA cuma 1 pas terbaca, jadi tidak bisa menarik tren ada kejanggalan apa enggaknya di situ. Laporan log dari peristiwa Sungrow manufaktur menunjukkan bahwa cut electronic file. Indikasi pertama ditunjukkan pada alarm suspension device SPD baik di sisi AC dan DC hampir secara berurutan. Couple evidence-nya tidak ada pemberitahuan fault pada SCADA. Personil memeriksa data logger dari ruang kontrol dan data logger tidak ditemukan juga, jadi melakukan langsung ke Sungrow gitu, jadi di remote. Personil tidak mencium bau apapun ketika melakukan open DS di inverter. Jadi pada saat itu standby itu belum ada kejadian dan tidak ada bau apapun, tidak ada bau asap. Jadi belum ada ibaratnya kerusakan di komponen pada saat operator melakukan open DS tadi. Secara paralel, personel berkomunikasi dengan dukungan teknis Sungrow. Mereka tidak bisa memberikan data sekaligus. Jadi mereka download dulu, diserahkan ke HO-nya mereka dulu, baru akan di feedback lagi gitu Pak. Sebelum trip, kipas pendingin terindikasi standby. Cuaca pada saat itu tidak ada guntur dan petir. Nah ini dari ininya, memakai sistem Y3, jadi inverter fault itu kenapa? Jadi short circuit oleh apa? Jadi cardboard komponen fault AC/DC. Jadi di sini semuanya yang diwarnain agak abu ini tidak menyatakan ke arah yang bikin dia rusak gitu Pak. Jadi yang warna ini menjurus ke sana. Jadi sini over temperatur katanya. Setelah dicek, fan-nya tidak ada masalah.
sama ini, jadi tidak ada ini juga, berarti ini Pak. Terus ini physical cost-nya, inverter fault circuit, jadi cardboard komponen fault, kondensasi kelembapan di pagi hari. Anomali inverter awal secara otomatis, jadi dia ketika ada anomali, inverter itu langsung is landing Pak, jadi standby. Komunikasi cut juga awalnya gagal sehingga tidak memberikan sinyal fault code apapun ke SCADA atau logger. Human cause-nya, kurangnya kesadaran akan riset langsung dan memberi energi kembali untuk dampak konsleting yang besar tanpa mengenali fault atau internal anomali. Latent cause-nya, existing standard standing SOP-nya yang ada tidak menentukan untuk menangani situasi fault code display tidak dapat dilihat. Jadi tidak ada pemeriksaan khusus untuk kondisi internal inverter. Jadi dari hasil yang tadi Pak, muncul rekomendasi ini Pak. Revisi dan update SOP untuk menangani berbagai kode kesalahan termasuk ketika kode tidak ada tampilan yang dapat dilihat, tidak dapat dilihat. Ini sudah kita revisi, nanti SOP-nya bisa dilihat Pak. Yang kedua, build up, jadi yang terlibat di lokasi, kemudian konslet besar di sekitar inverter dan potensi bahaya bagi personel. Yang ketiga, tinjau opsi untuk diterapkan moisture absorbent, tipe tidak mudah terbakar. Jadi dari tim RCE menyarankan untuk memasang absorban. Terus yang keempat, membuat kontrak LTSA agar dukungan cadangan inverter tersedia tepat waktu. Pertahankan stok minimum unit inverter berdasarkan catatan kegagalan unit lanjut untuk menutupi kegagalan acak inverter. Yang kelima, tinjau untuk memiliki aplikasi yang untuk jadi dia pengennya dari tim RC ini kita ada kayak semacam isolar cloud yang online gitu. Demikian Pak untuk itunya Pak. Ya, silakan ini keluarkan dulu aja. Ya, gini aja dulu. Ya, monggo Pak Arifin, silakan. Oke, Pak Yasin. Pengertian pemeliharaan ini terjadinya Juni Pak ya? Iya, Juni kemarin Pak. Juni. Inverter itu kalau dikeluarin atau standby itu dia sendiri otomatis Pak ya? Otomatis Pak. Sinyalnya dari? Sebentar, gimana? Sinyalnya dari mana Pak? Otomatis keluar dia. Kebetulan yang file ini kemarin tidak memberikan sinyal Pak. Jadi dia di sini tampilan yang ini nih Pak. Bentar saya bisa. Yang standby tadi kata-katanya lagi standby ya? Dia standby di sini di sini Pak ada komennya standby. Nanti ada standby komen itu standby. Seolah-olah tidak sinkron ya, tidak. Iya, dia tidur jadi Pak. Tidur ya? Standby. Iya, tidur. Di sini ada keluar di sini Pak komennya di sini. Di sebelah kanan ini Pak. Jadi tegangan di sini terbaca 0 semua, dia standby gitu Pak. Kalau ini kan running statusnya ini Pak. Tegangan, tapi pas meledak ini itu pas dimasukkan AC ya? Ya, jadi karena tidak ada indikasi apapun, jadi operator melakukan switching, jadi AC-nya dimatikan, DC switch itu di bawah sini Pak. Di bawah ini, itu ada DC 4. inputnya kan? Iya, DC switch dimatikan juga. Nah, baru biasa 5 menit kemudian mereka on AC. Tapi on-nya bukan di sini Pak, di MVS sana. Ini kabel AC-nya nih, dari sana. Pas mereka on itu kedengar suara abnormal dan langsung kelihatan asap gitu Pak. DC-nya masih off itu ya? DC-nya off. AC output inverter Pak ya?
Iya, output sama input Pak. Dia ibaratnya tuh untuk apa namanya tegangan itunya, tegangan referensinya. Tapi kalau beda dengan inverter di kita ya, di kita ada rectifier-nya ya. Iya, Enggak karena dulu, kita tidak memakai baterai sih Pak. Ini makanya langsung. enggak dulu Bapak ada inverter juga. Kalau mematikan inverter itu harus menunggu dulu habis tegangannya Pak. Karena di situ banyak kapasitor kan. Iya, benar. Itu sudah Kalau ditunggu sekitar 5 menit itu Pak. iya, makanya yang di sini itu masih ada tegangan di dalam itu Pak. Ya, Iya, benar Pak ya. kemungkinan besar Benar ya. ya. Banyak Iya, kemungkinan besar ada ya. kapasitor kan Pak ya. Ada Pak. Pernah Bapak juga kan di perumahan listrik dulu kalau memelihara itu apa inverter itu malah sampai setengah jam Pak keluarin sampai nol itu lama Ya, itu turunnya kayaknya lama memang Pak. baunya setelah kita bongkar itu kayak cairan elektrolit memang Pak. Iya Cuman kapasitor karena di itu situ Pak, masih banyak. under warranty, jadi kita cukup melihat aja karena mereka tidak rekomendasi untuk melakukan apapun gitu. Iya. Iya masih ada tenaga di situ Pak. Nah energi di kapasitor itu menyimpan itu. Oke lah, nggak apa-apa itu udah kejadian ini udah pengalaman Bapak ya. Nah itu makanya harus hati-hati Pak. Kalau inverter itu ya di dalamnya masih ada tegangan di kapasitor itu diem dia. Kalau udah gak keluarin itu ngeluarinnya itu di short Pak atau di ini ya. Nggak bisa Tutup dulu Pak, itu. karena di dalam Pak nggak kelihatan. Nggak, di Bapak gitu, di unit Bapak itu dulu dikeluarin apa ya? Apalagi bawa juga. Karena lama banget itu Pak keluarnya. Dari tegangan berapa volt lah. Sampai ke 20 atau 5 volt juga lama itu. Makanya di inverter itu masih ada tegangan. Nah, di sini antara keputusannya seharusnya yang tadi di sini itu harusnya pas standby itu apalagi ini di luar ya. Iya Pak, di luar Pak. Pas standby itu di dalam itu kalau posisi standby itu harusnya ada heater nggak di dalam ini Pak? Nggak ada Pak, tidak ada heater. Untuk inverter string tidak ada heater. Kenapa nggak pakai heater ya? Otomatis ya? Karena kecil Pak, inverter ini sudah kompleks, dalamnya sudah full, rapat Pak. Oh, full ini ya, full komponen ya? Iya benar. Yang agak luas tuh cuma sisi LVAC yang ini Pak, yang kelihatan ini Pak. Itu doang, yang lainnya sudah rapat itu Pak. Ya sebaiknya harus ada pas lagi standby dia harus ada heater masuk. Apalagi ini kan dingin banget di sini kan pegunungan ini ya. Iya benar Pak. Ini udaranya basah kalau HB-nya apa tadi Pak? 98% ya? Iya. Amperannya ya. Nah itu udah uap air masuk. Nah terus di sini masalah apa isolasi panelnya bagaimana Pak? IP66 Pak. Ya, IP66 ya standar ya. Ya standarnya. Kalau dari luar tidak bisa masuk kecuali itu tadi Pak. Kecuali kondensasi. Kondensasi masuk. Iya pasti itu Pak kalau kondensasi Pak. Nah itu kondensasi itu harus ada heater ya. Tapi ada space-nya nggak ya pasang heater? Nggak ada. Jadi ini dari kejadian ini kemarin sempat kita undang juga dari Sungrow Pak. Jadi technical meeting. Jadi dia jawabnya simple sih Pak. Mereka itu Pak. Jadi ketika kita nyaren gitu, kalau dari kami dari Sungrow tidak merekomendasikan untuk ditambah apapun. Jadi kalau saya jadi Midco, saya enggak mau pusing Pak. Inverter waranti 5 tahun. Ya udah, jalanin apa adanya. Ketika rusak toh kita ganti juga. Kata dia gitu. Jadi kita enggak bisa ngomong lagi Pak. Iya. Harusnya ada heater apalagi lembab nih. Heater enggak. Makanya kemarin kan dilihat heater itu tidak memungkinkan, makanya absorban. Cuman dari si technical support rusak sekalian lah dengan waranti ya. Iya. Kalau saya jadi Midco saya enggak mau pusing Pak katanya. Dia dipatahin gitu langsung kita ngomong Pak. Emang cepat Pak, responnya cepat. Begitu kita klaim rusak langsung dikirim dengan yang itunya Pak. Iya cepat karena ini ya namanya juga ini dagang Pak. Tapi kalau di preventifnya atau prediktif di thermalgunnya ada juga rutin belum ini Bapak? Kita thermalgun rutin Pak. Thermalgun rutin untuk jadi kita thermalgun itu selain kita monitoring kita biasanya thermalgun juga di VCMC4-nya sini. Biasanya kalau ini dia
ada arus yang lebih, dia kan temperaturnya lebih beda tuh. Harusnya jangan terbolgan Pak, infrared lah, termograf namanya Pak. Iya, termograf, bener, termograf kita punya. Ada punya ya? Punya. Kita juga punya drone sebenarnya Pak, cuman untuk PV modulnya langsung di-shoot dari atas, cuman karena kemarin tim project belinya kegedean speknya, kita belum punya laptopnya untuk ngoperasiinnya Pak. Ya, termograf itu di sini ada dibolongin Pak panelnya. Ada untuk kacanya Pak, untuk Kalau ini pokoknya intinya gini Pak, Sungrow itu tidak mau ada modifikasi Pak. Oh, gak mau ya? Intinya gitu. Selama proses waranti dia tidak mau apapun itu. Makanya kita buka cover ini aja Pak. Harus diskusi dulu sama mereka Pak. Jadi mereka harus mengetahui dulu Pak. Membuka cover itu Pak, meskipun dia udah off itu bahaya juga. Iya, makanya harus diskusi dulu sama mereka Pak. Pokoknya mereka mengetahui, kalau enggak mereka enggak mau tanggung warantinya gitu Pak. Kecuali yang ini Pak, kecuali LVAC ini enggak apa-apa kita buka. Enggak apa-apa ya. Makanya ini mereka kami PM-nya preventifnya ya salah satunya melakukan pengecekan visual ini, dibuka baru dikasih pakai termograf. Ini kan 800 volt Pak. Iya. Tapi 800 volt juga kalau kejadian short itu kan gede Pak, ampernya tadi berapa? 1200 ya? Ampernya berapa lupa tadi? Tidak sampai itu. Sih Pak. Lupa nanti saya lihat lagi Pak. Itu tadi waktu Bapak menerangkan itu ampernya sampai berapa kilo ampere tuh? 3 kA. 3 kA kan 3000 ampere Pak. Iya benar. 3000 ampere itu dilihat dari MCB-nya ya? Itu iya benar. Ya, di breaking capacity-nya kan itu ya? Iya benar Pak. 30 kA. Breaking capacity MCB Pak. Itu hasil perhitungan kabel short circuit ya. Apalagi di sini ya. Tadi Bapak menerangkan untuk solusinya tadi gimana Pak? Karena ini waranti ya. Jadi solusinya cuman kita yang bisa kita lakukan update SOP Pak. SOP-nya jadi gimana tadi Pak? Jadi gini, SOP-nya kebetulan yang belum diupdate, saya kemarin lupa copy, tapi ini ada yang sudah diupdate gitu Pak. Diterangkan aja dulu di sini Bapak gimana SOP-nya tadi. Ntar ini saya share Pak SOP-nya Pak. Kalau sudah standby kan gitu ya? Iya. Jadi di sini Pak. Di sini kemarin untuk pertama kemarin kan SOP-nya gini. Jadi kalau terjadi fault itu tidak terbaca, operator langsung melakukan reset. Jadi ibaratnya itu mematikan AC sama DC, ditunggu 5 menit, di on kembali gitu Pak. Dengan kejadian tersebut, jadi kita revisi. Kalau terjadi file seperti itu lagi, kita langsung loto dan kita langsung inspeksi Pak. Jadi tidak akan kita reset lagi. Iya. Maksudnya reset itu dimasukkan atau dikeluarkan Pak? Ya reset itu sebenarnya gini Pak. Jadi kita cuma sekedar matiin power aja, biar kita bisa, di situ kan di inverter ada barcode Pak. Jadi kita login solar cloud. Ya? Iya, login solar cloud biar kita tahu file recordnya apa gitu Pak. Nah, di sini dihilangkan jadinya ya? Jadinya tidak kita lakukan setelah kejadian itu. Kalau memang terjadi fault kayak gitu ya kita loto langsung kita infeksi Pak. Inverternya tidak kita lakukan lagi, kita inspeksi. Iya. Jadi aman kan? Iya, jadi aman. Takut kejadian lagi gitu kan? Iya benar Pak. Iya, sip lah kalau itu. Oh di sini ya cuma tulisan aja Pak. Karena di sini Bapak untuk memudahkan orang awam ya. Tata tulisnya aja Pak ke atas ya. Udah ngerti lah. Karena di sini juga masih waranti. Ini warantinya 5 tahun ya? 5 tahun Pak. Setelah 5 tahun ya lepas. Setelah 5 tahun bisa extend. Kata Sungrow bisa extend. Akan disurvey ulang. Oh gitu ya. Cuman kalau tidak extend juga, kami punya, kalau menurut saya sih ada metode baru. Setelah 5 tahun kita beli beberapa inverter, kita pasang. Yang inverter yang bekas itu kita standby kan. Jadi kita punya waranti baru gitu Pak. Kalau tidak extend.
Coba tulisannya aja Pak, karena di sini ya udah ada SOP ya kesimpulannya ya. Balik ke PPT tadi Pak. Iya Pak, PPT lagi lah. Karena yang dikirimkan ke kita kan PPT-nya Pak Pram ya. Ya, Semuanya sih Pak, satu file semuanya saya kirim kemarin Pak. ya, Pak. Cuman Anu, tidak ngeling aja di sini Pak. yang di zip itu loh Pak, yang di zip itu isinya macam-macam ini. RCA ada, anu, PIP, ada juga. Nah, ini Coba yang ke atas, paling atas mana Pak? Paling atas. ini Pak, paling atas Pak. Oke, tadi judulnya studi kasus analisis. Ini dirubah Pak. Jangan analisis media pemeliharaan ya. Ini studi kasus judul Pak. Studi kasus terjadinya atau apa? Failurnya Tapi ini global Pak, yang di sini Pak. Saya bikin global, bukan tentang inverter tadi Pak. Kalau yang ini Pak. Inverter itu saya masukkan di contoh itunya Pak. Jangan yang global lah, ini terlalu banyak Pak. Ini studi kasusnya kedua banyak. Oh, Pak. yang inverter tadi aja kita pindahin ke sini gitu Pak ya. Ya iyalah. Oke Kan Pak. merangkanya inverter, kronologinya tadi inverter. Oke Pak. Jadi yang inverter tadi saya pindahin ke sini. Takutnya saya nanti kalau bikin itu di copy paste gitu Pak. Janganlah. Enggak apa ya. Jadi inverter itu aja kita pindahin ke sini ya. Nah, judul itu Bapak bikin lagi judul lah. Nah, ini dirubah. Judulnya ini bukan analis media pemeliharaan, studi kasus yang untuk ke hakit Pak. Ya, Studi Bapak case. juga tahu lah. Untuk studi case apa tadi? Gangguan apa? Inverter failure. Inverter 07 tadi berapa ya? 02 INV 07. Ya File. udah gitu aja. Ya Pak ya. Oke siap Pak. Terima Tulis kasih. Pak ya. Ditulis buku selembar takut lupa. Oke, ini sambil nyatet. Terus ke bawahnya Pak. Ini pengertian pemeliharaan, ini pendahuluan aja lah. Pendahuluan itu Pak. Tambah ya. Oke Pak. Terus langsung ke kronologi atau studi case-nya tadi mana permasalahannya? Gambar yang rusak langsung ini nggak ada Pak. Nggak ada di sini Pak. Ini berarti kayak langsung RCA tadi ya, langsung. Langsung yang rusak dulu Pak fotonya. Oke. Yang kejadian rusak itu, terus kronologi. Kronologi tadi ada ya. Yang pertama Bapak terangkan itu. Ada Pak di Stuban report Pak. Nah, kronologi langsung masalahnya apa? Ya. Oke siap Pak. Setelah masalah mungkin Bapak dilakukan pengecekan terus RCA ya. Iya, pengecekan. Nah, masalah RCA mana Pak? RCA-nya mana? Lihat. Tapi Saya share lagi. Sama tim Bapak ya RCA-nya ya. Iya, RCA-nya dilakukan corporate Pak. Dengan corporate ya. Karena di sini model pemeliharaannya udah. Di kami cuma di Stuban report aja Pak masalahnya Pak. Oke lah itu aja urutannya Pak ya. Jadi pendahuluan, kejadian, kronologi, tujuan masalah. Bapak, tujuan Bapak menulis ini untuk mengetahui penyebab terjadinya gangguan ini kan gitu ya. Tujuan ya. Nah, untuk mengetahui ntar dibaca dengan kesimpulan kan ada kesimpulannya tadi Pak. Bentar, Pak. Tambah ya tujuan. kesimpulannya. Kesimpulan yang tadi berarti saya masukin Pak ya. Kesimpulan itu udah ada kesimpulan dan rekomendasi Pak. Oke Pak. Mana rekomendasi Bapak ini? Nah ini yang global Pak, bukan yang itu Pak. Oh yang global ya. Tujuan penulisan. Oke Pak, nanti saya pindahin yang dari RCA tadi aja Pak. Pindahin aja gitu Pak. Sama rekomendasinya ya. Oke Pak. Rekomendasinya jadi. Rekomendasi terakhir berarti Pak ya? Sesudah kesimpulan ya? Rekomendasi apa lagi? Tambahan Bapak aja apa? Rekomendasi. Apa? Rekomendasi di sebelum kesimpulan apa sudah kesimpulan Pak? Biasanya setelah kesimpulan Pak. Rekomendasi. Itu ada rekomendasinya apa? Rekomendasinya. Terus gambar-gambarnya yang kebakar itu tadi ada ya. Itu setelah kronologi Pak. Oke, gambar dilakukan RCA, terus evaluasi kesimpulan, udah gitu. Yang lainnya itu dibuang aja Pak, kebanyakan ini tadi gambarnya. Oke, siap Pak.
Terus kalau pemeliharaan itu direkomendasi Pak, harusnya Bapak harus ada atau apa yang barulah yang tepat bisa direkomendasikan gitu. Kalau pemeliharaan Ya kayaknya masalah PM-nya atau prediktifnya kan gitu Pak. prediktifnya sudah di ini sih Pak. Tadi yang per 3 bulan itu Pak. Nah per 3 bulan itu, terus masalah itu di SOP ya, masalah keadaan apa standby ya. Iya benar. SOP-nya Perbaikannya tadi. di SOP ya. Iya. Cuman Kalau- SOP yang sebelumnya saya lupa copy kemarin Pak. Terus kalau masalah loss error indikator gimana Pak? Ya karena itu karena fault dari inverter kita nggak bisa ngapa-ngapain juga itu Pak. Memang ke indikator juga gak ada ya? Iya karena dia kan sistemnya komunikasi. Ketika cut komunikasi itu bermasalah, dia tidak akan menyampaikan sinyal apapun gitu Pak. Enggak. Kalau dari lihat di RCA-nya itu paling lebih duluan mana indikator pas standby? Kok belum ada kejadian kok indikator apa untuk monitoring kok udah duluan rusak gitu ya? Kalau dari hasil itunya ada sih Pak tadi dijelasin dari analisa dari Sungrow-nya itu kejadian itu sudah rusak cut ARM-nya dulu Pak. Duluannya ya. Ya sudah rusak, makanya dia nyuruh standby. Yang ini nih Pak. Ada di sini cut ARM tuh Pak. Jadi solusinya gimana? Masalah indikatornya. Tidak bisa kita lakukan Pak. Paling yang solusinya perbaikan SOP itu aja Pak. Sama yang lain tadi kan dari apa permintaan ini rekomendasi dan itunya. Ini Itu kalau semuanya dimentahkan sama Sungrow ya, karena masih warranty. ya, nggak masang heater sama apa ventilasinya, fan-nya cukup ya jumlahnya kira-kira? Nggak. Fan-nya cukup Pak. Jadi fan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 Pak. Udah cukup ya. Terus 8. karena kaitan dengan kelembapan tadi, kalau masang heater itu perlu nggak di situ? Nggak ada tempat lagi Pak kalau heater. Oh gitu ya. Sangat Walaupun kompleks. Makanya di sini dianjurkan pakai absorban. Cuman ya itu tadi Pak. Sungrow bilang kalau ada modifikasi sekecil apapun dia akan tidak mau lagi meneruskan warantinya gitu. Jadi terpatahkan pokoknya gitu Pak sudah langsung. Nah, setelah jadi milik kita sendiri loh, dipasang. Ya itu pasti nanti akan kita lakukan Pak kalau sudah jadi milik kita Pak. Kita akan pasang absorban. Pak Yasin, Iya Pak. itu RCA-nya cuma hanya short circuit itu akibat apa Pak? Short circuit atau akibat sinkronnya itu? Makanya di situ tuh kita tidak, Sungrow juga tidak bisa menjelaskan Pak, karena itu kan kita tidak bisa ngoprek-ngoprek karena itu masih waranti. Harusnya ada kemungkinan Pak. Kalau namanya RCA itu kemungkinan di sini masih ada tegangan sisa di inverter. Operator memasukkan AC-nya. Nah itu sistem cut inverternya udah apa? Jadi kalau seolah-olah itu synchronizing tapi tidak ngemet tegangannya Pak. Itu bisa terjadi. Ya. Nah gitu. Kok ada tulisan gitu-gitu nggak di RCA? Nggak ada Pak. Harusnya keluar Pak. Karena ini bukan menyalahkan lagi apa? Jadi bukan menyalahkan lagi apa tadi? Yang ambient temperaturnya Pak. Jadi kalau dari saya sih kemarin sempat saya jelasin karena dia sistemnya inverter ya. Inverter itu kan biasanya pasti ada Bapak gitu ya jelasinnya ya. Ada apa? EGBT. EGBT itu kan inputnya frekuensi. Frekuensi. Jadi ketika dia jadi inputnya jadi DC, otomatis dia akan tumburan gitu powernya. Jadi dia akan menyebabkan ledakan. Cuman karena ya itu kan bukan kita sendiri yang nentuin Pak, itu ya dari mereka tidak ditulis gitu Pak. Iya, jadi nyalahin ke lingkungan ini jadinya gak enak juga nih saya. Karena ada hasil ini Pak, memang benar dari ininya apa namanya? Nah ini ya segini memang Pak.
Iya, cari. main temperatur, tapi kan panel yang lain kan banyak, Pak. Ya, itu makanya. Cuman ya itulah tadi Pak. Iya, Namanya kita diskusi dengan komponen makanya dan banyak orang gitu kan. kesalahan menurut saya itu kesalahan komponen itu, dia Ya, benar Pak. apalagi Benar. operatornya udah masukin AC kan gitu ya. Kalau menurut saya sih Iya, pasti mau sinkron. sinyal apa ya, kalau di inverter saya itu, kalau di inverter PWM lah ibaratnya. Kalau ini sekarang kan MPPT dia pakai. Jadi Iya, iya. si feedbacknya, si sinyal gate-nya itu pasti rusak, bukan frekuensi lagi, jadi DC, jadi dia tumburan. Kalau menurut saya sih gitu analisa saya pertamanya. Cuman tidak dimentahkan lah sama beliau-beliau gitu Pak. Ya bisa aja Pak. Dia juga udah jadi AC tapi tegangannya belum meet Pak. Tapi kan masalahnya itu Pak, apa DC-nya itu belum masuk Pak. Nah itu yang bikin agak riweh Enggak, kemarin masalah itu. DC belum masuk itu kan ada kapasitor. Kapasitor itu pasti masih sifatnya AC Masih Pak. nyimpan. Apalagi Masih berapa hari nyimpan. dia Nyimpan standby itu gitu kan. sifatnya AC Pak, bukan DC. Iya benar. Ya, jadi sinkron AC di kapasitor tegangannya mungkin rendah, datang yang gede ya udah tuh bukan gitu. Mana tadi Pak? Oke lah, Ntar udah saya. segitu aja Pak. Mungkin Pak Yasin ya. Kita tambahin itu berarti nanti Pak. Atau gimana Iyalah. Pak? Tambahin yang mana? Janganlah. Ngikutin ini aja. Seadanya aja Bapak. Oh, oke siap. Tapi siap. cara Terima kasih, Pak. penyimpanan tulisannya aja. Nah, Oke, siap, Pak. harusnya yang Pak Muhrom ngomongin gitu ya Bapak ceritain yang dulu waktu bikin RCA Pak. Pasti dia ngeles. Ya Pak Kalah Yasin ya. suara saya Pak, sudah Pak. Iyalah. Oke, monggo Pak Pram. Silakan Monggo, Pak. Pak Marti kalau dilanjut. Saya pikir udah komplit semuanya Pak dari Pak Muhrom. Saya mau ingin tanya, RCA yang dibuat oleh Medco itu dibaca mereka, tapi kita maksudnya Bapak minta dibuatkan tanggapannya nggak RCA juga dari pabrikan? Karena ini kan masih waranti Pak. Kalau RCA dari pabrikan itu penjelasannya beda kemarin Pak. Dia menyatakan Beda. DC-nya dulu yang rusak. Apa namanya? Makanya setelah dari analisa itu, setelah dari si tim Sungrow-nya si Hendro bilang itu cut AMR-nya rusak gitu Pak. Dari pabrikan ada. Cuman nongolnya tuh lama di kemudian hari gitu. Oh, oke. Keburu kita jadi ini dulu Pak, pokoknya intinya gitu. Iya. Ya oke. Karena ini waranti, dia juga nggak mau salah itu. Menjaga alatnya juga. Pokoknya jawabannya tuh simple gitu Pak, langsung motong leher jawaban dari manufaktur tadi Pak. Iya. Ya kita ngerti lah. Pabrikan kan emang begitu Pak. Nggak mau jelek, dianggap jelek peralatannya. Oke, saya cukup Pak. Ya, baik Pak Yasin. Pak Yasin, ini tadi ya, sekarang kan jumlahnya critical part yang inverter ini kan Anda punya berapa persediaan di unit itu? Kita punya 3, terus dari manufaktur nitip 2, jadi kita punya 5 Pak. Oh, nitip ini maksudnya apa bawaan? Nitip di gudang kita Pak. Oh, artinya statusnya memang titip ya, bukan? Memang dititip, jadi dia prinsipnya kalau ada apa-apa biar langsung ganti, tinggal laporin aja gitu sama mereka. Ya. Artinya dititipkan sama sekali nggak harus ada pembayaran, nggak ada ya? Nggak ada Pak. Free Itu semua Pak, sampai ongkos kirimnya free kemarin Pak. Ya. Terus kalau yang 3 ini pengadaan, 2 titipan pengadaan. 3 itu pengadaan dari project Pak. Ya. Project, ya. Kalau Jadi minimum spare part-nya dari, memangnya kayaknya di desain 3 berarti. Kalau atau Shangru tadi itu Cina ya, perusahaan Cina ya? Sungrow Cina Pak. Cina ya. Terus kemudian pernah nggak dengar satu unit set inverter sampai berapa tuh? Dolar atau rupiah ini perkiraan atau yang pernah didengar? Satu unit itu sekitar kalau dirupiahkan itu sekitar 115 juta Pak. Oh ya. Nah, nilainya nggak lah. Padahal itu untuk berapa? Intinya satu inverter untuk berapa blok
Oh, satu blok satu inverter gitu ya? Enggak, satu blok itu kalau blok 1 ada 26 inverter, blok 2 ada 13, blok 3 ada 26, blok 4 ada 27, Pak. Jadi total 92 inverter, Pak. Inverter ya. Ya. Itulah keunggulan string itu, Pak. Jadi kalau kerusakan inverter cuma di rating aja, Pak. Cuman kalau inverternya yang sistemnya yang sentral, nah itu agak gede, Pak. Jadi biasanya tuh berapa mega gitu satu inverter. Nah itu ada heaternya biasanya yang sentral. Cuman ya kalau bermasalah ya kita langsung banyak hilang powernya gitu, Pak. Base gitu ya. Iya. Baik, Mbak Yasin, dari itu sudah cukup ini tahapan uji kompetensi Bapak. Cuma nanti yang revisi kalau bisa enggak tinggal sedikit aja kan editingnya itu nanti sebelum besok lah dikirimkan ke kita lagi. Oke, nanti insya Allah saya lemburin Pak hari ini, Pak, biar selesai, Pak. Terus besok kita ketemu kira-kira 8:30 WIB ya untuk mendengarkan feedback atau pengumuman hasil dari uji ini ya. Oke, siap, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.